Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, good afternoon everyone. Welcome back to our class of legal English. Now this time we are going to talk about Islamic marriage or marriage in Islamic principle. Jadi kita akan membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan dalam syariah agama Islam. Alright, let's take a look at the screen now. Oke. Nah, definisinya, marriage is an agreement between a man and a woman. Jadi pernikahan adalah persetujuan di antara seorang wanita dan di antara seorang pria dan seorang wanita atau seorang lelaki maupun seorang perempuan based on the Sharia principles, berdasarkan prinsip-prinsip keislaman atau syariah as a result of, sebagai hasil dari atau sebagai akibat dari which mutual sexual relation becomes legitimate. Sehingga dengan demikian hubungan seksual menjadi sah, legitimate. Paternity of obligation becomes enforceable. Kewajiban seorang pria harus ditunaikan dalam pernikahan. Enforceable artinya harus ditegakkan atau dilaksanakan. Paternity of obligation, kewajiban seorang ayah. Now, menurut Tirmizi, there are 5 objectives of marriage. Jadi, according to Tirmizi, ada 5 tujuan dalam pernikahan. 5 objectives of marriage. Number 1, the restraint of sexual passion. Untuk menghindari penyalahgunaan seksual atau untuk menghindari atau untuk meredam sexual passion, hasrat seksual. Kemudian number 2, the ordering of domestic life, untuk membangun rumah tangga yang tentram atau rukun. Ordering of domestic life. Domestic life, kehidupan rumah tangga. The ordering, membangun sesuatu agar lebih teratur. Number 3, the increase of the family, untuk meningkatkan jumlah keluarga. Number 5, the discipline of the same in the care and responsibility of wife and children. Untuk mendisiplinkan tanggung jawab kita untuk menjaga baik itu anak maupun istri. Kemudian number 5, the upbringing of virtuous children, untuk mendidik anak yang solehah. Virtuous children, anak yang solehah. The Prophet Muhammad, peace be upon him, said that men marry women for their piety. Lelaki menikah dengan perempuan dengan melihat kepada kesolehannya. Piety, kesolehan. Pious, P-I-O-U-S, soleh. Piety, kesolehan. Or their property, atau kekayaannya, property. Or their beauty, atau kecantikannya. Ini men plural atau jamak, artinya ini secara general ya. Jadi
laki-laki. Nah, kemudian ini singular, lebih spesifik satu orang. Nah, kemudian disambung, but men should marry for piety. Tetapi seorang pria sehendaknya menikah untuk seorang pria hendaknya menikah dengan melihat piety, kesolehan seorang wanita. The purpose of marriage are perpetuation of human race. Tujuan pernikahan adalah untuk agar umat manusia terus regenerasi, perpetuation, terus berkembang. Human race, umat manusia atau kelompok manusia. And attainment of chastity, dan untuk mendapatkan chastity, kesucian, kemudian continence, agar menahan diri, kemudian atau nafsu, menahan nafsu, kemudian mutual love, rasa kasih sayang atau cinta di antara dua belah pihak, kemudian affection and peace. Kemudian rasa sayang dan peace, kedamaian. Nah, itu tujuan atau definisi dari marriage. Nah, sekarang kita melihat konsep-konsep atau aspek yang terdapat dalam prosesi pernikahan. Now, as marriage requires proposal, karena marriage atau pernikahan requires, membutuhkan proposal, kalau dalam bahasa kita ini semacam sebelum menikah kita ada meminta persetujuan calon mertua. Proposal, ijab, from one party, dari satu pihak, and acceptance, dan diterimanya atau qabul. Nah, ijab, proposal, meminta persetujuan, qabul, acceptance, diterima. From the other, so is the contract. Jadi di dalam marriage there is proposal and there is acceptance, ijab and qabul. Moreover, there can be no marriage without free consent. Nah, pernikahan or marriage dapat dikatakan tidak sah jika tidak adanya consent atau persetujuan. Dan such consent, persetujuan tidak boleh didapatkan, shall not be obtained by means of coercion, dengan cara paksa, fraud, kekerasan, kemudian undue influence atau pengaruh dari pihak ketiga. Oke. Nah, dalam hukum Islam, Muslim, marriage have been categorized under following heads. Pernikahan dikategorikan ke dalam beberapa hal sebagai berikut. Sahih or valid marriage. Pernikahan yang sahih atau resmi atau diakui, valid. According to law of marriage, nah ini contoh saya ambil referensi dari India. A valid marriage is one in which all essential conditions of marriages are found. Jadi pernikahan yang valid atau sah itu adalah yang semua persyaratan, conditions, persyaratan atau ketentuan yang penting, essential,
dilengkapin, ya, are found. Apa saja conditions atau persyaratan atau ketentuan marriages? Nah, essentials of a valid marriage, agar sebuah pernikahan to be valid, resmi, the following conditions are to be satisfied. Maka ketentuan sebagai berikut harus dipenuhi. The following conditions, ketentuan sebagai berikut are to be satisfied, agar dapat dipenuhi. Number one, civil contract, kontrak sipil. A Muslim marriage is purely a civil contract. Nah, pernikahan seorang Muslim adalah murni merupakan kontrak sipil. As in the case of a contract, there are two parties. Nah, dalam suatu kontrak biasanya ada dua pihak. There are two parties. Ada dua pihak. One party makes a proposal. Satu pihak makes a proposal. Mengajukan permohonan, a proposal, or in Arabic it's ijab, and the same is accepted by the other at one meeting. Kemudian pihak lainnya menerima, ya, ada permohonan and acceptance atau diterima by the other oleh orang lain atau pihak lain at one meeting dalam satu pertemuan. Yang pertama tadi conditionsnya, ketentuannya civil contract. Kita lihat lagi. Conditions atau ketentuan lain, proposal or ijab and acceptance or qabul. The proposal is made by the bridegroom. Jadi permohonan disampaikan, the proposal is made by the bridegroom, oleh seorang calon pengantin lelaki atau pria. The proposal is called ijab. Jadi permohonan ini disebut called ijab. The proposal consists the amount of dower. Jadi permohonan ini biasanya consists the amount of dower, yaitu dower di sini adalah mas kawin, ya, dower. Check first. Atau sorry, lebih tepatnya mahar, dower. The bride sits behind the curtain. Nah, ini tradisi di sana, di Arab. Mungkin juga sebagian masih diterapkan di sini Indonesia. The bride, pengantin perempuan, sits behind the curtain. Jadi the bride sits behind the curtain. Pengantin perempuan duduk di belakang tempat yang ada tutupnya atau ditutupin, with the relatives accumulated for the purpose, dengan ditemanin oleh saudara mara, relatives saudara mara, accumulated, berkumpul for this purpose, untuk tujuan ini. Kemudian masih mengenai ijab qabul. The ijab and qabul must be done at one meeting. Ijab and kabul harus dilakukan, must be done at one meeting, dalam satu pertemuan. The ijab at one time and kabul at another time. Jadi secara bergantian, the ijab at one time, ijab dilakukan di satu waktu, misalnya sebelumnya, tidak pada saat atau detik yang bersamaan, and kabul at another time. Dan kabul dilakukan pada waktu yang lain atau setelahnya. Sehingga demikian, make the marriage void. Sehingga demikian, membuat pernikahan menjadi sah.
Jika teks di sini maksudnya the ijab at one time, jika misalnya ijab dilakukan pada hari ini, kemudian kabul dilakukan pada besok hari, maka pernikahan bisa dikatakan void. Void itu tidak sah atau illegal ya. Jadi it should be done at one meeting, dalam satu pertemuan atau satu waktu dan secara bergantian. Kemudian aspek yang lain yaitu consent atau persetujuan. The consent of both the parties must be with free will, not under undue influence, misrepresentation, or coercion. Jadi the consent, persetujuan kedua belah pihak must be with free will, harus berdasarkan atau didasarkan oleh keinginan yang keluar dari diri sendiri, free will. Not under undue influence, tidak di bawah pengaruh orang lain, misrepresentation or coercion, ataupun paksaan. Marriage under compulsion is not valid. Pernikahan di bawah tekanan atau paksaan is not valid, tidak sah, valid under Sunni and Shia schools. Ini contoh ya di sana, di mana ada sekte Sunni Shia. But it is valid under Hanafi subschool. Nah, ini beberapa contoh di sana, mungkin tidak cocok diterapkan di sini. Tapi kalau dalam teks di sini maksudnya adalah jika ada paksaan menurut versi aliran atau penganut Hanafi, itu valid. According to the Shia, witnesses are necessary. Nah, sekali lagi, ini contoh di sana. Jadi ada aliran Shia. Menurut mereka, witnesses atau saksi tidak penting. But according to the Sunnis, tapi menurut orang Sunni, two male witnesses who are sane in adult should be present. Tapi menurut aliran Sunni, dua orang saksi yang sehat secara akal dan sudah dewasa harus hadir. Absence of witness renders the marriage irregular but not void. Ketidakhadiran saksi menyebabkan pernikahan tidak resmi, tetapi tidak juga ilegal. Nah, ini menurut versi mereka. Kemudian capacity of parties. The parties to the marriage must be competent to marry. In Muslim law, a person who is sane, sound mind, and has attained puberty is competent to marry. The person who has not attained puberty is a minor. The age of puberty for both a boy and girl is 15 years. Jadi di sini ketentuan calon yang akan menikah itu antara lain harus attain puberty, harus sudah mencapai puber, sehingga bisa disebut sebagai kompeten untuk melakukan pernikahan. The person who has not attained puberty is a minor. Orang yang belum mencapai puber maka is a minor, maka tidak dimasuk ke dalam kewajiban ya. Jadi the age of puberty for both a boy and girl is 15 years. Usia yang sudah memasuki puber bagi seorang lelaki dan perempuan adalah 15 years. Jadi menurut sumber yang
saya adopsi dari internet. Kemudian free consent. The marriage to be valid, the parties must be freely consented to. Free consent artinya agreement, ya, jadi persetujuan. The marriage to be valid, the parties must be freely consented to. Agar pernikahan menjadi sah, maka kedua belah pihak harus dua-duanya saling setuju. Must be freely consented to. Freely consented to, tidak ada paksaan dan setuju. If the consent is obtained by force or fraud, it is no consent and the marriage is not valid. Jika persetujuan didapatkan is obtained by force or fraud, dengan paksaan maupun kekerasan, maka hal tersebut bukan disebut dengan consent atau kesepakatan atau persetujuan. And the marriage is not valid. Sehingga dengan demikian pernikahan tersebut dikatakan tidak sah. Nah, kemudian kita lihat lagi prohibited degrees of relationship. Jadi ada larangan-larangan beberapa tingkatan degrees di mana seseorang tidak boleh melakukan pernikahan. The parties to the marriage should not be within prohibited degrees of relationship. Jadi kedua belah pihak yang terlibat dalam pernikahan should not be within prohibited degrees of relationship. Dilarang untuk masuk ke dalam tingkatan-tingkatan hubungan yang dilarang di bawah ini. Pertama, dibagi dua, absolute prohibition and relative prohibition. Larangan absolut dan larangan relatif atau relasi. The absolute prohibition renders the marriage void. Larangan absolut artinya atau menyebabkan marriage void, menjadi tidak sah. While the relative prohibition renders the marriage irregular. Sementara larangan yang relatif atau relasi memaknakan bahwa pernikahan tersebut hanyalah tidak diakui secara resmi. Nah, tidak sah dan tidak akui. Void, tidak sah. Irregular, tidak diakui. Tidak sah menurut agama, void, irregular, tidak sah menurut negara atau sistem administrasi di mana seseorang tersebut tinggal. Nah, absolute prohibition, it is divided into, jadi absolute prohibition, larangan absolut dibagi lagi menjadi consanguinity dan affinity serta fosterage. Consanguinity, affinity, and fosterage. Consanguinity termasuk dalam polyandry, ya. Artinya it means tidak termasuk ke dalam polyandry, tetapi consanguinity di sini artinya hubungan darah, consanguinity. A marriage between the following relations is prohibited and void. Jadi pernikahan yang dilakukan dengan orang-orang di bawah ini sangat dilarang, is prohibited and void, dan tidak sah. Pertama, mother and son, ibu dan anak. Jadi ini tergolong ke dalam consanguinity karena ada blood relationship, ada hubungan darah. Kemudian grandmother, howsoever. Kemudian kepada nenek. Kemudian brother and sister, saudara kandung laki-laki dan saudara kandung perempuan. Kemudian uncle and niece, paman dan keponakan perempuan. Ya, jadi antara paman dan keponakan perempuan tidak boleh.
Kemudian nephew and aunt, keponakan laki-laki dan bibi. Nah, itu tergolong atau beberapa pihak atau orang-orang yang dilarang atau yang di bawah consanguinity, yaitu absolute prohibition, ya, larangan absolut. And then affinity. Affinity is relationship by marriage, hubungan dengan pernikahan. A man should not marry his wife's mother or grandmother, how high soever. Seorang pria should not marry his wife's mother. Tidak boleh menikah dengan ibu istrinya. Nah, ini masuk ke dalam affinity, yaitu hubungan dengan atau hubungan karena pernikahan. Jadi, a man should not marry his wife's mother. Seorang pria tidak boleh menikahi ibu istrinya atau nenek istrinya, his wife's mother and grandmother. Kemudian a man should not marry his wife's daughter or granddaughter. Seorang pria tidak dilarang untuk menikahi anak perempuan dari istrinya ataupun cucu perempuan dari istrinya. A man should not marry his wife of father or paternal ancestor. Seorang pria dilarang untuk menikahi istri ayahnya atau besan, ya, atau paternal ancestor itu nenek moyang dari sebelah lelaki, paternal, sebelah lelaki. Wife of son or son's son or daughter's son, howsoever. Istri dari anaknya. Jadi jika a man has a son, jika seorang pria punya anak laki, kemudian dia sudah menikah, a wife, he is prohibited to marry his wife, or to marry his son's wife, menikahi istri anaknya, or son's son, atau anak atau anak laki-laki dari anaknya, atau anak laki-laki dari anak perempuannya. Oke. Kemudian masuk ke ini juga mungkin berlaku untuk perempuan, ya, untuk kasus yang ketiga, son or daughter's son. Kemudian fosterage. Tadi sudah ada consanguinity, ada affinity, kemudian yang ketiga adalah fosterage. Fosterage means foster relationship, yaitu hubungan angkat, foster, angkat. If a woman suckles the child of another, foster relationship is created. Jika seorang wanita mengadopsi anak orang lain, suckles atau adopt. Kemudian dia menyusuinya, atau juga bisa jika seorang wanita diminta bantuan untuk menyusui anak orang lain, maka artinya foster relationship, hubungan angkat itu tercipta. Jadi hubungan angkat, foster relationship. Thus, a marriage between two persons having foster relationship is prohibited. Dengan demikian, marriage antara dua belah pihak tersebut atau dua orang tersebut sangat dilarang. Kemudian baru masuk kita ke polyandry, ya. Polyandry. If a woman has two husbands, it's called bigamy.
Jika seorang wanita has two husbands, memiliki dua husbands atau suami, maka disebut bigamy atau bigamy. Namun, if she has several, more than one husbands, it is called polyandry. Namun, jika melebihi satu atau dua, maka disebut dengan polyandry. A Muslim man can have 4 wives at a time. Seorang pria Muslim bisa memiliki 4 istri sekaligus, at a time sekaligus. But a Muslim woman, tetapi Muslim woman, wanita Muslim, cannot have more than one husband. Tidak bisa memiliki lebih dari satu suami ya. If so, the marriage is void. Pada saat yang bersamaan, at one time atau at a time. If so, dengan demikian, maka the marriage is void. Maka pernikahannya disebut tidak sah. Nah, tadi itu mengenai absolute prohibition. Ada consanguinity, affinity, kemudian fosterage, and ya ada 3 ya, consanguinity, affinity, and fosterage. Oke, sekarang kita lihat di relative prohibition atau larangan relasi. Relative prohibition yaitu tidak adanya saksi, absence of witness, polygamy, having several wives, memiliki banyak istri. Seperti contohnya more than 4 wives, lebih dari 4 istri. Marriage during that period renders the marriage irregular and not void. Nah, jika dilakukan pada saat itu, salah satu di antaranya dari 4 istri tersebut sedang iddah, maka jika seorang lelaki ingin menikah lagi harus menunggu iddah dari wanita tersebut. Jika tidak, the marriage regular and void. Jika tidak, maka pernikahannya irregular, ya, tidak resmi dan not void. Namun dengan demikian not void, tidak batal, ya, tidak resmi, tetapi dia tidak dikatakan batal. Nah, silakan you can check again with your fikih teacher ya mengenai ini. Kita mengambil istilah-istilah bahasa Inggrisnya saja, jadi silakan di cross check kembali untuk kebenaran mengenai fikih pernikahan pada dosen kalian. Oke, beberapa terminologi atau istilah-istilah yang sudah kita terjemahkan tadi, ada beberapa istilah. Dan sekarang saya ingin teman-teman untuk menjawab soal sebagai berikut ya. Ada 4 soal untuk mencocokkan kata atau sinonim. Kemudian ada 3 soal untuk menjawab definisi, kemudian penjelasan secara panjang mengenai apa itu affinity, consanguinity, kemudian mengenai ijab dan qabul. How many times should ijab and qabul be done? Okay guys, thank you for today. We'll see you again next time. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.